Selamat pagi Pak, perkenalkan kami dari kelompok 26 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu dengan topik Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami, yang pertama yaitu Esti Parani, Yosi dan Desta, Samson Nicholas Sitorus, Samuel M. Sitorus, Anisetus Manalu, Edward Simajuntak, Hans Manalu, Denny C. Sinurat, Andika Perlinggoman, Wahyudi Gamaliel, Ray Gunadi, Fernando Perhusip, Yosifan Serait, Flora Nenggolan, dan juga Restu Simaonsong. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Estika. Pancasila yaitu sebagai dasar negara, ideologi negara, dan juga dasar filsafat negara yang mengatur organisasi negara, hubungan warga negara, dan mekanisme penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yosi dan Daresta. Yang kedua itu konsep negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat, yaitu definisi negara menurut Aristoteles, Jean Bodin, Hugo de Groot, dan lain-lain. Tiga unsur negara yang ada yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Samson Storus. Selanjutnya itu tujuan negara. Teori tujuan negara menurut Samyang, Machiavelli, Nietzsche, dan lain-lain. Tujuan negara Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kamil Sitorus. Yang selanjutnya itu ada konsep negara, dasar negara sebagai norma tertinggi atau ground norm, Rechtsstaat, dan Staatsstaat, sumber dari segala hukum dan kebijakan. Sifat permanen berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anisetus Manalu. Selanjutnya, tujuan negara. Ada teori tujuan negara menurut Sanyang, Machiavelli, Nietzsche, dan lain-lain. Selanjutnya ada tujuan negara Indonesia sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan kesejahteraan sosial, dan ikut serta dalam perdamaian dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Edward Simanjuntak. Selanjutnya konsep dasar negara. Dasar negara sebagai norma tertinggi ground norm, res site, stat site, sumber dari segala hukum dan kebijakan, sifat permanen berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang fleksibel. Selanjutnya dijelaskan teman saya Hans Manalu. Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama filosofis, dasar filsafat bangsa Indonesia. Yuridis, termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Politis, menjadi pedoman dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya, Denny Sinurat. Selanjutnya, sumber yuridis Pancasila. Sumber yuridis Pancasila menunjukkan dasar hukum yang menguatkan kedudukannya sebagai ideologi dan sumber hukum di Indonesia. Di Pancasila tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan dalam TAP MPR nomor 28 strip MPR tahun 1998 serta dinyatakan sebagai sumber dari segala hukum negara berdasarkan UU nomor 12 tahun 2011. Hal ini menegaskan bahwa seluruh peraturan hukum di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya
Andika Andika Paninggoman Tangkubulan. Selanjutnya itu yaitu sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila diambil dari proses perumusan dalam BPUPKI dan PPKI, dan juga pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 dan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Kemudian ada pengesahan Pancasila dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Wahyudi. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila. Yang pertama, Pancasila lahir dari budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kemudian, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sudah ada dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Resinurat. Selanjutnya, sumber politis Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan sistem demokrasi konstitusional. Yang kedua, menjadi dasar dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik. Yang ketiga, memandu sistem politik Indonesia dalam menjaga kepentingan rakyat. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fernando Parosi. Implementasi Pancasila. Dalam kehidupan bernegara, terdapat supremasi hukum, demokrasi, dan keadilan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya gotong royong, toleransi, musyawarah, dan persatuan. Dan terakhir dalam kehidupan individu, menjunjung moralitas, keras, dan menghargai sesama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yosifan Sirait. Kemudian yaitu dinamika dan juga tantangan Pancasila. Tantangan dalam era reformasi dan juga globalisasi. Kemudian ancaman radikalisme, liberalisme, dan juga perpecahan bangsa. Kemudian terakhir yaitu strategi menjaga ekstensi Pancasila melalui pendidikan, regulasi, dan juga kesadaran masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Estika. Baik, di sini saya Flora Nenggolan akan menjelaskan beberapa peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa, yaitu yang pertama menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, menyatukan keberagaman budaya, agama, dan suku dalam satu kesatuan bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu memandu kebijakan pembangunan nasional berdasarkan prinsip keadilan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Restu Simangunsong. Baik, saya akan menjelaskan mengenai upaya yang memperkuat Pancasila. Ada pun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk memperkuat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila melalui media dan kebijakan publik, dan yang terakhir adalah menegakkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan keadilan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Estika. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya yaitu Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, dan politis. Kemudian nilai-nilai Pancasila harus terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan modern harus dijawab dengan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Mungkin sekian dari presentasi kami dari kelompok 23. Jika ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.